Shalom, perkenalkan nama saya Stefani Maya Anggraini. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistical process control atau SPC untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasi pertemuan 14. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SPC. SPC adalah sebuah teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Semua proses tidak pernah luput dari hasil variasi. Selanjutnya ada tujuan dari SPC itu sendiri. Yang pertama, minimasi biaya produksi. Yang kedua, memperoleh konsisten terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis, memenuhi tindakan yang diambil yang dapat memenuhi proses. Apa sih pengertian dari variasi terkendali? Variasi terkendali adalah suatu variasi karena sebab-sebab biasa, yaitu variasi yang terjadi secara alami dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Selanjutnya, penyebab biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya variasi dalam suatu proses manufaktur. Ada 3. Yang pertama, kualitas dan material yang digunakan. Yang kedua, tingkat penguasaan atau keterampilan operator mesin. Dan yang terakhir, desain dari mesin-mesin itu. Ya, kemudian variasi tak terkendali. Variasi tak terkendali adalah variasi karena sebab-sebab khusus. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Penyebab khusus yang pertama, putusnya aliran listrik. Yang kedua, mesin yang sudah tidak tersetel dengan baik. Yang ketiga, bidang keterampilan pekerjaan yang berlain-lainan. Tool dalam SPC. Yang pertama, lembur pengamatan data. Yang kedua, grafik. Yang ketiga, diagram Pareto. Yang keempat, diagram batang. Yang kelima, diagram sebab akibat. Yang keenam, diagram pencar. Dan yang ketujuh, peta kendali. Berikut penjelasan tentang tool dalam SPC yang saya sebutkan ini. Yang pertama itu lembar pengamatan data adalah formulir, di mana item-item yang akan diperiksa telah dicek dalam formulir itu dengan maksud supaya data dapat dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Yang kedua ada grafik, adalah tampilan visual data untuk merangkum data.
Tipe grafik yang sering digunakan yaitu yang pertama ada grafik baris, garis, yang kedua ada grafik batang, yang ketiga ada grafik lingkaran. Yang ketiga ada diagram Pareto. Adalah salah satu dari alat-alat statistik yang mengidentifikasikan masalah dan menyusun prioritas, yaitu diagram batang yang merangkum dan menyusun data yang telah dikumpulkan pada lembar pengamatan data atau checkset. Yang keempat, selanjutnya penyusunan diagram Pareto itu ada 4 langkah. Yang pertama, 6 langkah. Yang pertama itu ada menentukan metode atau arti dari pengklarifikasian data. Misalnya tuh berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. Yang kedua ada menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakter tersebut. Misalnya itu kan ada rupiah, frekuensi unit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang kelima, ada menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. Yang keenam, menggambar diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah. Mengidentifikasikan beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. Selanjutnya, yang keempat ada diagram batang atau histogram, adalah salah satu alat yang membantu kita untuk menemukan variasi. Yang kelima, diagram sebab akibat, adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah yang digunakan yang berguna dalam brainstorming, karena data dapat menyusun ide-ide yang muncul. Yang keenam, diagram pencar adalah alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara dua variabel itu dan apakah hubungannya positif atau negatif. Yang ketujuh ada peta kendali. Konteks pengendalian proses statistik dikenal dengan 2 jenis data. Yang pertama, data variabel merupakan data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis. Yang kedua, data atribut merupakan data yang kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisa.